Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan resmi di Malaysia memiliki peran penting dalam identitas budaya dan sejarah negara tersebut. Namun dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan bahasa Inggris semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan profesional. Di video kali ini kita akan mengeksplorasi fenomena ini. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa komunikasi dan perdagangan di kawasan Nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Ketika Malaysia merdeka pada tahun 1957, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa nasional dan resmi negara yang bertujuan untuk mempersatukan berbagai etnis dan kelompok bahasa yang ada di Malaysia. Bahasa ini juga menjadi medium utama dalam sistem pendidikan nasional. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan penggunaan bahasa Inggris di Malaysia. Globalisasi dan ekonomi. Dalam era globalisasi, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa internasional yang penting untuk berkomunikasi di tingkat global. Banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Malaysia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka. Hal ini mendorong masyarakat terutama generasi muda untuk menguasai bahasa Inggris demi mendapatkan peluang kerja yang lebih baik. Sistem pendidikan. Banyak sekolah swasta dan internasional di Malaysia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Selain itu, mata pelajaran sains dan matematika diajarkan dalam bahasa Inggris di beberapa sekolah negeri. Meskipun kebijakan ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Media dan hiburan. Konten media dan hiburan seperti film, musik, dan program televisi banyak yang disajikan dalam bahasa Inggris. Ini mempengaruhi preferensi bahasa sehari-hari, terutama di kalangan anak muda. Prestis sosial. Penguasaan bahasa Inggris seringkali dianggap sebagai simbol status sosial yang lebih tinggi dan pendidikan yang lebih baik. Hal ini membuat banyak orang mendorong anak-anak mereka untuk belajar dan menggunakan bahasa Inggris. Berikut ini dampak penggunaan bahasa Inggris yang terus saja meningkat. Erosi budaya dan identitas nasional. Penggunaan bahasa Inggris yang semakin dominan dapat menyebabkan erosi budaya dan identitas nasional. Bahasa Melayu adalah simbol identitas bangsa dan kehilangan penggunaannya dapat melemahkan rasa kebersamaan dan keunikan budaya Malaysia. Keterbatasan penggunaan bahasa Melayu. Generasi muda yang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris mungkin mengalami keterbatasan dalam penguasaan bahasa Melayu yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan mengekspresikan diri dalam bahasa tersebut. Berikut ini data dan fakta mengenai penggunaan bahasa Inggris di Malaysia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020, sekitar 20% keluarga di Malaysia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di rumah, meningkat dari 13% pada tahun 2010. Sebuah studi oleh We Are Social dan Hootsuite pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa lebih dari 60% pengguna media sosial di Malaysia lebih sering berkomunikasi dalam bahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Di tengah kekhawatiran tentang penurunan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia, beberapa tokoh dan ahli bahasa telah bersuara mengenai pentingnya melestarikan bahasa ini. Mereka memperingatkan bahwa penurunan penggunaan bahasa Melayu dapat mengancam identitas nasional dan warisan budaya Malaysia. Profesor Dr. Awang Sarian adalah seorang ahli bahasa dan mantan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Beliau telah menyuarakan keprihatinannya terhadap penggunaan bahasa Melayu yang semakin menurun di kalangan generasi muda Malaysia. Dr. Awang Sarian menekankan pentingnya penguatan pendidikan bahasa Melayu di sekolah dan mendorong masyarakat untuk bangga menggunakan bahasa nasional mereka. Tan Sri Dr. Rais Yatim, seorang tokoh politik dan mantan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, juga merupakan pendukung kuat bahasa Melayu.
Beliau sering berbicara tentang pentingnya mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam administrasi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia saat ini telah berbicara tentang pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional. Anwar Ibrahim menekankan bahwa bahasa Melayu harus tetap menjadi bahasa utama dalam konteks nasional dan resmi. Dr. Teo Kok Seong, seorang ahli budaya dan profesor di Universitas Kebangsaan Malaysia, adalah salah satu akademisi yang vokal tentang pentingnya bahasa Melayu. Beliau sering menyuarakan keprihatinannya terhadap tren penurunan penggunaan bahasa Melayu, terutama di kalangan generasi muda dan wilayah perkotaan. Dr. Teo Kok Seong menekankan bahwa bahasa Melayu bukanlah hanya alat komunikasi, tetapi juga membawa identitas budaya dan nilai-nilai nasional. Beliau mendesak pemerintah dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperkuat penggunaan bahasa Melayu di sektor ini. Dr. Lim Swee Tin adalah seorang penyair dan penulis terkenal di Malaysia yang juga sangat peduli terhadap masa depan bahasa Melayu. Beliau sering menggunakan platform sastra untuk menyuarakan keprihatinannya mengenai penurunan penggunaan bahasa Melayu di kalangan generasi muda. Melalui karya-karyanya, Dr. Lim berusaha untuk menanamkan kecintaan terhadap bahasa Melayu dan pentingnya menjaga warisan budaya. Dato Dr. Hasan Ahmad, mantan ketua pengarah DPP dan juga seorang ahli bahasa terkemuka, telah lama memperjuangkan pentingnya bahasa Melayu. Beliau adalah salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik kebijakan pendidikan. Beliau adalah salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik kebijakan pendidikan yang cenderung meminggirkan bahasa Melayu. Siti Zainon Ismail adalah seorang sastrawan dan akademisi yang aktif dalam memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu. Beliau sering mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan bahasa Melayu dan menekankan pentingnya pendidikan dalam bahasa Melayu untuk menjaga keutuhan budaya dan identitas nasional. Bahasa Melayu adalah tulang punggung identitas nasional di Malaysia. Meskipun penggunaan bahasa Inggris semakin meningkat karena beberapa faktor global dan lokal, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat agar bahasa Melayu tetap hidup dan berkembang.